Lewati ujianmu, misteri dan keagungan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dialah Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda berusia 21 tahun yang mengubah sejarah dengan keberaniannya. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel atau yang kita kenal sekarang adalah kota Istanbul di Turki. Beliau adalah sultan dari dinasti Utsmaniyah, Ottoman. Dalam bahasa Turki beliau dikenal dengan Sultan Mehmed II. Hebat, berpendidikan, dan penuh semangat, Al-Fatih mewarisi tahta Kesultanan Ottoman pada tahun 1451. Pada masa pemerintahannya, Muhammad Al-Fatih bertekad untuk memperkuat Angkatan Laut Ottoman dan berusaha merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur. Keinginannya ini pun dapat terwujud hanya dalam waktu 2 tahun. Pada awal 1453, ia mengerahkan 80.000 hingga 200.000 pasukan Ottoman, artileri, dan 320 kapal perang untuk mengepung Konstantinopel. Di saat yang lain bermain, Al-Fatih memikirkan mimpi besarnya, menaklukkan Konstantinopel, benteng terakhir Kekaisaran Bizantium. Pada awal April 1453, Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan mengepungnya. Pengepungan berlangsung selama 53 hari, sampai akhirnya Konstantinopel jatuh pada 29 Mei 1453. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bernubuat dalam sebuah hadis tentang penaklukan kota Konstantinopel. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. H.L. Imam Ahmad 4235, Bukhari 139. Dalam catatan sejarah, nama Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih tercatat sebagai seorang pemimpin yang teguh mendirikan sholat. Tidak hanya sholat fardu yang 5 waktu, namun juga sholat sunnah, seperti sholat rawatib dan sholat tahajud. Beliau sangat meyakini bahwa kemenangannya menguasai Konstantinopel bukan karena kekuatan militernya, tetapi adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak remaja, Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun hanya semalam. Bahkan, pada saat dia terbaring sakit pun, Muhammad Al-Fatih selalu menyempatkan diri bangun pada sepertiga malam terakhirnya untuk bersimpuh sujud di hadapan Sang Khalik. Beliau ingin mengikuti tabiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dalam hidupnya. Sholat tahajud bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan sebagai tahsis baginya. Sultan Mehmed II adalah ahli Qiyamul Lail yang selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah heroik dan kepahlawanannya bisa kita jadikan contoh dalam membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan sehari-hari.